Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan membahas materi mengenai uji kompetensi yang paket ketiga. Jadi di dalam soal kita harus membangun sebuah jaringan yang terhubung ke internet ya. Dan nanti dibagi-bagi jaringan internet maupun kita bikin server Linux-nya itu ke klien, baik yang berbasis kabel maupun yang berbasis wireless, dan membuat VLAN untuk pendistribusian dari jaringannya. Baik, pertama kita harus membuat terlebih dahulu asumsinya seperti ini. Nah, ini ada sebuah router. Ada sebuah router yang terhubung ke internet. Nah, jaringan internet ini masuk ke dalam router melalui header 1 ya. Nah, nanti untuk header 2-nya di router ini masuk ke PC terlebih dahulu. Jadi itu yang harus pertama kita lakukan untuk menjawab topologi jaringan seperti ini. Jadi kita hubungkan dulu internet melalui header 1 ya. Terus ke router, dari router header 2 masuk ke PC dulu untuk konfigurasinya. Nah, seperti ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama kali adalah tentu saja kita harus mengkoneksikan Winbox ya, Winbox dengan router yang akan kita konfigurasi. Nah, kita masuk terlebih dahulu ke routernya. Pastikan routernya itu sudah kita reset terlebih dahulu ya. Ini addressnya kosong, semua konfigurasinya juga masih kosong. Nah, setelah kita reset sudah kosong seperti ini, mari kita akan mencoba untuk konfigurasi jaringannya. Pastikan seperti itu. Nah, langkah pertama kita masuk ke dalam IP DHCP client sesuai dengan instruksi dari soalnya terlebih dahulu. Nah, kita lihat dulu soalnya. Kita bangun. Kita lihat soal pertamanya. Kita masuk ke poin 2 dulu. Poin 1-nya tentang install Debian. Di sini IP internet, IP header 1 pada router yang terhubung internet harus sesuai dengan network ISP. Jadi yang perlu kita lakukan adalah masuk ke IP DHCP client. Ya, saya akan coba berikan sebuah ilustrasinya IP ke DHCP client. Nah, di mana IP DHCP client itu berarti ada di IP DHCP client. Nah, IP DHCP client baru kita tambahkan di sini ya. Dan interface-nya header 1. Kita oke sampai nanti posisinya statusnya bound dan sudah mendapatkan IP address. Nah, jadi di awal masuk ke IP DHCP client, apa yang perlu kita lakukan? Pertama adalah masuk terlebih dahulu ke tambah dulu ya. Saya akan coba pelan-pelan. Nah, kita tambahkan, pastikan yang kedua adalah interface-nya adalah header 1. Ya, jangan salah. Lalu langkah yang keduanya ini yang poin B-nya ya, sebelum kita melakukan atau melanjutkan ke yang lain. Saya tambahin dulu. Nah, yang kedua adalah kita aktifkan NAT-nya. Nah, NAT-nya itu ada di IP firewall. Ini untuk mengaktifkan NAT. Apa yang perlu kita lakukan untuk mengaktifkan NAT? Pertama yang perlu kita lakukan adalah masuk dulu ke
IP firewall, ya, IP firewall. Di sini ada NAT. Nah, kita tambahkan dulu, tambahkan. Nah, kita tambahkan. Oke. Setelah ditambahkan, nanti ada di tab general ini diinputkan chain-nya sama dengan RSC NAT, ya. Jadi di tab general chain-nya short NAT, baru masuk ke action, nanti masuk ke action-nya must queried, bisa kita oke, ya. Jadi yang berikutnya adalah terus masuk ke action, di mana action-nya sama dengan must queried. Nah, itu yang untuk menjawab soal nomor 2 itu ada 2 pembahasan, yaitu harus masuk ke IP DHCP client, ya. Terus tambahkan interface-nya ada 1, tinggal oke. Terus yang kedua, ini untuk mengaktifkan NAT masuk ke IP firewall, kita tambahkan pada tab generalnya chain-nya short NAT, action-nya must queried. Pada tab action-nya must queried. Nah, berarti untuk poin yang kedua ini sudah selesai kita kerjakan. Sekarang masuk ke poin ketiga. Nah, poin ketiga, apa yang perlu kita kerjakan di poin ketiga ini? Ya, yang pertama yang kita harus kerjakan yaitu ini kita akan buat interface. Ya, buat interface. Nanti kita membuat interface dulu. Interface untuk VLAN. Nah, interface-nya ada di mana? Nah, interface itu ada di klik interface-nya seperti ini, interface, ya. Kita tinggal tambahkan. Nah, Nah, ada VLAN. Nah, oke. Jadi masuk ke interface. Nah, masuk ke interface, terus ada kita tambahkan, lalu pilih VLAN, ya, pilih VLAN. Oke. Setelah dipilih VLAN, ya, kita masukkan sesuai dengan soal. Nah, soalnya seperti ini. Soalnya untuk VLAN 10 labnya atau namanya admin, VLAN 20 namanya jaringan, VLAN 30 namanya hardware, VLAN 40 namanya guru. Jadi di sini nama VLAN-nya pertama adalah VLAN admin dengan VLAN ID-nya 10, interface-nya ada 2, ya. Tinggal di-apply. Jadi apa yang harus kita lakukan tadi? Pertama, tambahkan, masuk ke VLAN. Lalu ini untuk membuat interface VLAN 10 terlebih dahulu. Tambahkan, masuk ke name-nya yaitu admin, terus VLAN ID-nya sama dengan 10 dan interface-nya ada 2. Nah, ini untuk membuat interface VLAN 10, ya. Yang berikutnya kita tinggal apply dulu, sudah di-apply, kita tinggal copy saja. Pada hal yang sama kita lakukan. Ini yang kedua adalah namanya VLAN jaringan, ya, dengan ID-nya 20, ya, interface-nya ada 2, kita bisa apply. Jadi langkah yang keduanya, jangan lupa nih, nah, ini untuk VLAN yang 10, kita copy dulu. Nah, kita masuk ke dalam, tadi yang keduanya adalah VLAN 20, ya, tambahkan VLAN namanya sesuai dengan soal jaringan, VLAN ID-nya 20, interface-nya ada 2, sesuai dengan di atas. Oke. Kalau sudah selesai, nah ini kita apply, terus kita copy lagi. Nah, untuk yang ketiga namanya VLAN hardware. Ya. VLAN ID-nya 30, interface-nya ada 2. Kita bisa apply. Oke. Jadi yang ketiganya tadi kita tambahkan lagi. Yang ketiganya kita masukkan untuk VLAN 30. Ya. Untuk VLAN yang 30, nah ini VLAN yang 30. Oke, namanya tadi adalah hardware. Ya, VLAN ID-nya
30 interface-nya header 2. Oke. Berarti sudah selesai. Kalau selesai kita apply, kita copy lagi. Yang terakhir adalah VLAN guru dengan VLAN ID-nya 40, interface-nya header 2. Kalau sudah kita apply juga, sehingga akan muncul di header 2 ini VLAN admin, VLAN guru, VLAN hardware, dan VLAN jaringan. Kalau sudah tinggal oke saja. Nah, berarti tinggal oke ya. Berarti di sini kita tambahkan lagi untuk membuat VLAN interface yang 40. Nama VLAN-nya tadi guru, VLAN ID-nya 40. Ya. Interface-nya ada 2. Ini baru membuat interface VLAN. Ya. Yang berikutnya kita harus memasukkan IP address-nya. Nah, IP address-nya kita masukkan. Berarti poin yang berikutnya masih di poin 3. Kita harus memasukkan yang IP address-nya. IP address itu berarti ada di saya akan berikan seperti ini. Untuk input IP address. IP address untuk VLAN 10. Oke. Untuk VLAN 10 berarti masuk IP address itu ke IP, masuk ke address. Nah, ketika kita sudah bikin VLAN seperti ini, sudah selesai, kita tinggal close saja dulu ya. Kita tinggal close, kita masuk ke IP address. Ke IP address. Nah, di sini ini ada IP yang sudah ada, yaitu interface-nya ada 1, ini dapatnya di ICP. Jadi IP ini dapat secara dynamic tadi ketika kita mengaktifkan IP di ICP client. Nah, kita tambahkan dulu, ya. Address-nya tadi, nah ini address untuk VLAN 10. Nah, address untuk VLAN 10 itu adalah 10.1/27. Jadi masuk ke dalam input IP address untuk VLAN 10, masuk ke IP address. Apa yang harus kita lakukan di IP address ini adalah yang pertama kita masukkan ini address-nya yaitu 192.168.10.1/27, lalu interface-nya sama dengan VLAN admin. Nah, untuk input IP address VLAN 10. Di sini IP address-nya 192.168.10.1/27 ya. Nah, kita pilih VLAN admin. VLAN admin kita apply saja. Nah, kalau sudah selesai, berarti ini VLAN 10 atau VLAN admin. Oke. Kalau sudah selesai, ini saya akan kopikan dulu. Masih tetap ada di IP address ya, Nah, berarti untuk VLAN 20 dengan atau namanya VLAN jaringan. Nah, addressnya di soal itu 20.1 untuk VLAN jaringan. Nah, di soal itu 20.1 ya untuk VLAN jaringan. Oke. Interface-nya berarti VLAN jaringan. Nah, kita bisa lakukan kalau sudah kita tadi input di apply, kita bisa copy lagi ya. Kita copy, kita ganti 10-nya menjadi 20/27. VLAN-nya adalah VLAN jaringan. Kita bisa apply. Jadi sudah ada sekarang berapa? 3 VLAN admin dan VLAN jaringan. Lalu yang berikutnya kita mau menginputkan VLAN 30 ya. Namanya adalah VLAN hardware, di mana address-nya adalah 30.1/26. Namanya adalah VLAN hardware. Oke, jadi kalau sudah selesai, tadi di apply, kita copy lagi, ya, masuk ke dalam IP address-nya 30.1, VLAN-nya adalah VLAN hardware, kita tinggal apply saja.
ya. Berarti sudah masuk di sini pilihan hardware ya dengan IP-nya 30. Lalu langkah yang berikut yang keempatnya yaitu untuk VLAN 40 namanya adalah VLAN guru ya. Addressnya 40/28 di soalnya /28. Ya, di soalnya /28. Oke. Nah, namanya di sini adalah interface-nya VLAN guru. Nah, berarti tadi ketika kita sudah apply, kita tinggal copy lagi. Nah, kita tinggal tambahkan address-nya atau ganti 40/1/28 ya. VLAN-nya adalah VLAN untuk guru. Kalau sudah kita apply, kita oke ya. Kita lihat dulu apakah ada, ini ada yang salah ya. Untuk VLAN hardware itu /26. Kita apply saja ya. Kita lihat, kita oke. Kita oke. Nah, berarti ini sudah selesai. Kita kerjakan ada 4 buah VLAN ya. Nah, berarti ini sudah selesai. Oke. Sekarang kita masuk ke IP nomor 4, poin nomor 4. Ini adalah IP header 3 router yang terhubung dengan server adalah 192.168.50.1. Berarti apa yang harus kita lakukan? Kita berarti tetap masih masuk ke ke IP address ya. Ke IP address. Oke, saya ganti dulu. Ke IP address untuk header 3. Masuk ke IP address, addressnya tadi 50.1/24 ya. Interface-nya berarti ini adalah header 3. Berarti masuk ke IP address, kita masih di IP address di sini ya. Kita tinggal tambahkan lagi, masukkan 192.168.50.1/24 di mana interface-nya adalah header 3. Kalau sudah kita apply, kita oke dulu ya. Kita oke. Oke, yang berikutnya kita masuk ke poin kelima, yaitu tentang WLAN. Nah, di WLAN pertama adalah IP address. Ya, berarti kita harus menginput IP address untuk WLAN. Nah, di sini untuk WLAN kita inputkan. Ya. Oke. Berarti mau input IP address untuk WLAN. Ya. Masuk ke IP address, berarti ya, tetap addressnya 192.168.60.1/24. Interface-nya adalah WLAN 1. Ini WLAN 1. Oke, berarti kita masuk ke IP address, ini sudah masih di IP address, kita tambahkan. Masukkan IP-nya 192.168.60.1/24, di mana interface-nya adalah WLAN 1. Interface-nya WLAN 1. Tinggal apply, oke. Dan ini kondisinya masih invalid, ya, masih invalid di sini, ya. Merah karena belum kita aktifkan untuk interface WLAN-nya. Nah, oke, ini untuk yang poin A, memberikan IP address, maka kita masuk ke dalam pembuatan SSID, pembuatan SSID-nya. SSID dengan nama ruang tamu. Berarti langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk ke dalam, kita masuk untuk mengaktifkan SSID ini, berarti kita harus aktifkan WLAN. Di mana aktifkan WLAN ini? Ada di tab wireless. Nah, setelah kita aktifkan dulu WLAN-nya, ada di wireless, di menu wireless ini, kita close address-nya. Nah, di wireless kita klik aja WLAN-nya, kita centang, ya, kita centang. Nah, setelah kita centang untuk wireless-nya, ya, apa yang perlu kita lakukan di sini adalah maka aktifkan dengan cara WLAN satunya di checklist. Oke. Setelah aktifkan WLAN, kita masuk ke dalam WLAN interface-nya. Di sini ada WLAN, double klik saja pada tab wireless. Nah, di sini adalah pada tab wireless, ya, kita harus mengaktifkan
Oke. Kita harus mengaktifkan data wirelessnya adalah modenya AP Bridge, SSID-nya adalah ruang tamu nama siswa. Misalkan di sini ruang tamunya adalah Yudi. Ya, jadi di sini pertama adalah modenya kita gunakan AP Bridge, dan yang kedua adalah SSID-nya sama dengan ruang tamu siswa. Misalkan di sini Yudi gitu ya. Nah, kalau sudah selesai kita oke. Nah, ini bisa kita close. Yang berikutnya adalah ya, ini sudah selesai. Kita akan masuk ke hotspot ya, ke hotspot. Nah, hotspot itu berarti ada poinnya di yang hotspot itu poinnya ada di IP masuk ke hotspot. Nah, oke, masuk ke hotspot berarti kita masuk ke IP hotspot. Nah, hotspot ini pada tab server, ya. Oke, ini pada tab server. Masuk tab server. Nah, setelah masuk tab server, kita pilih hotspot setup. Nah, hotspot setup berarti masuk ke hotspot setup. Apa yang perlu kita lakukan di sini? Yang pertama adalah yang perlu ketika sudah masuk ke hotspot setup adalah interface-nya. Interface pastikan adalah WLAN 1. Nah, kita pilih di sini hotspot interface-nya adalah WLAN 1. WLAN 1. Tinggal next saja ya. Local address network-nya kita biarkan saja, masquerade-nya bisa kita hilangkan. Next saja, address pool-nya juga kita biarkan, next saja ya. Sertifikat ini harus non ya. Terus ini juga biarkan SMTP-nya untuk mail transfer protokolnya. DNS servernya kita biarkan, yang penting nah ini DNS name-nya. Oke. DNS name kita bisa pakai misalkan sekolah.com ya, misalkan nanti disesuaikan dengan soal. Misalkan di sini adalah sekolah.com. Tinggal next. Nah, usernya sesuai dengan soal. Ya, ini ada user, oke. Usernya ada poin untuk tamu dan 2022. Jadi usernya tamu, passwordnya 2022. Kalau sudah kita next saja. Nah, itu untuk menjawab poin nomor 5. Apakah sudah selesai? Tidak. Nah, kita tambahkan setelah beres ya, kita tambahkan tadi sudah beres usernya. Nah, pastikan kita masuk ke user server profile-nya. Ke server profile ya, server profile. Di sini ada sekolah.com. Tinggal diklik sekolah.com-nya. Nah, masuk ke login ya, masuk ke tab login. Nah, di tab loginnya hilangkan cookie-nya supaya nanti ketika login dan logout itu tidak otomatis masuk secara sendiri. Kalau sudah tinggal oke saja. Nah, setelah masuk ke server profile, kita masuk ke user profile-nya. Nah, user profile di default kita klik saja, masukkan share usernya menjadi 10. Jadi dengan user tamu passwordnya 2022 itu bisa di-share untuk 10 user, 10 orang. Kalau sudah tinggal oke. Berarti kita selesai untuk untuk hotspot-nya. Yang berikutnya nomor 6, setiap klien ya mendapatkan IP secara dynamic. Berarti kita harus masuk ke IP DHCP server. Nah, masuk ke IP DHCP server. Kita masuk ke IP DHCP server. Nah, di sini WLAN masih merah karena memang belum ada koneksi. Nah, setelah itu masuk ke DHCP setup. Jadi masuk ke setelah dari server kita masuk ke DHCP setup. Nah, interface itu untuk VLAN admin. Terus interface-nya yang kedua harus diaktifkan adalah
VLAN jaringan. Yang ketiga adalah VLAN hardware, dan yang keempat adalah VLAN guru. VLAN gurunya. Jadi masuk ke IP DHCP server, ada di setup. Nah, interface yang pertama tadi VLAN admin dulu. Interface yang pertama adalah VLAN admin, kita tinggal next saja. Ya, kita next saja lah. Kita next saja. Terus masuk DHCP setup lagi, ya, ke VLAN jaringan. Tinggal next saja. Oke. Terus DHCP setup, kita masuk ke VLAN hardware. Ya. Next lagi. Oke. Masuk ke DHCP setup lagi, masuk ke VLAN guru yang terakhir. Sehingga di dalam DHCP ini ada 5 interface: VLAN, VLAN admin, VLAN jaringan, VLAN hardware, dan VLAN guru. Nah, untuk poin nomor 6 selesai. Poin nomor 7 tentang filtering blok ICMP yang menuju router, ya. Yang menuju router. Oke. Saya masukkan di sini untuk poin pertama dulu. Ya, poin pertama. Oke. Pertama kita masuk untuk blok ICMP itu adalah masuk ke IP. Ini untuk blok ICMP yang VLAN 20. Nanti blok ICMP untuk yang VLAN 30 dan VLAN 40. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Oke. Nah, kita masuk ke dalam VLAN-nya dulu, ke VLAN 20. Berarti blok ICMP itu ada di IP, masuk ke firewall, masuk ke filter role. Nah, jadi ini kita close dulu untuk DHCP servernya. Berarti masuk ke IP, firewall, dan ini ada tab filter role. Nah, kita tinggal tambahkan. Yang pertama adalah tambahkan terlebih dahulu. Tambahkan, ya. Terus yang kedua pada tab general, ya, pada tab general. Nah, pada tab general sini, pada tab general kita isi. Yang pertama adalah untuk chain-nya. Chain-nya kita isi forward. Nah, kita isi untuk ICMP kita isi input, ya. Kita isi input. Nah, jadi di sini pada filter row, pada tab general, chain-nya diisi input, ya. Terus protokolnya kita pilih ICMP. ICMP, in interface-nya kita pilih VLAN kedua itu VLAN jaringan, ya. Berarti chain-nya input, terus protokolnya kita masukkan ICMP, dan in interface-nya kita masukkan VLAN 20 itu VLAN jaringan. Baru nanti pada tab action, ya. Nah, actionnya ini adalah actionnya sama dengan drop. Nah, oke, saya copy saja ini. Oke, kita masuk. Nah, ini setelah beres, chain input, protokol ICMP, ini interface-nya VLAN jaringan. Nah, masuk ke action, actionnya adalah drop, apply saja. Nah, ini sudah masuk, ya. Untuk interface-nya ICMP, interface-nya adalah VLAN jaringan. Oke. Nah, berarti untuk blok VLAN 30, ya. Blok 30 ini sama persis, ya. Nah, kita pertama adalah masuk juga sama ke dalam firewall, gitu ya, IP firewall untuk VLAN 30-nya. Nah,
ke filter row. Ini juga sama untuk nanti pilihan 40. Masuknya seperti ini ya. Nah, di sini tambahkan generalnya, chainnya input, ICMP-nya protokol ICMP. Terus interface-nya adalah untuk yang 30 itu pilihan hardware. Nah, action-nya drop. Atau kita bisa pilih ya setelah beres seperti ini gitu ya. Nah, setelah beres kita kalau sudah apply kita bisa copy. Nah, copy tinggal ganti untuk pilihannya pilihan hardware. Pilihan hardware. ICMP-nya tetap, inputnya tetap, action-nya tetap. Kalau sudah kita tinggal apply saja sehingga di sini nanti akan ketemunya sudah ada dua. Pilihan jaringan dan pilihan hardware. Nah, oke, berarti untuk pilihan 40 terakhir dia adalah untuk blok ICMP untuk pilihan 40. Prosesnya juga sama dengan yang tadi ya, ditambahkan dulu atau kita langsung lakukan copy paste ya. Kita langsung masukkan copy paste-nya. Nah, tambahkan tab generalnya chain input, ininya pilihan guru. Nah, pilihan guru, action-nya drop. Atau kita bisa kalau sudah apply tadi kita bisa copy lagi. Nah, ini pilihannya terakhir adalah pilihan guru. Dan action-nya pasti sudah drop. Kalau sudah tinggal apply, tinggal oke. Jadi untuk memblok input ICMP itu ada pilihan jaringan, pilihan hardware, dan pilihan guru sesuai dengan soal, di mana chain-nya input, action-nya drop, protokolnya ICMP, interface-nya pilihan jaringan, hardware, dan guru. Nah, berarti ini sudah selesai untuk yang blok ICMP. Sekarang yang poin B-nya, misalkan blok situs HTTP, Kompas, dan detik.com melalui jaringan WLAN. Nah, berarti apa yang perlu kita lakukan yang melalui jaringan WLAN ini? Jadi kita masuk dulu terlebih dahulu. Oke. Saya set number dulu. Nah, berarti kita masuk ke IP, terus masuk ke dalam firewall, kita masuk ke layer 7 protocols. Nah, berarti yang kita lakukan sebetulnya kita sudah ada di firewall ya, sudah di firewall. Nah, ini ada layer 7, tapi kalau kita memulai dari awal berarti masuk ke IP firewall. Nah, ini ada layer 7 protokol. Dan kita tambahkan saja. Nah, kita tambahkan, kita coba masuk ke sini dulu. Kita tambahkan, berarti langkah pertama ini adalah IP firewall layer 7 untuk config blok situs. Nah, belum diaktifkan ya. Berarti tambahkan, di sini ada name-nya, ya, name-nya misalkan blok gitu ya, name-nya blok. Terus misalkan yang berikutnya adalah kita masuk ke dalam regular ekspresi ya, regular ekspresinya. Nah, di regular ekspresinya sesuai dengan soal kita tambahkan, jadi topping titik plus dalam kurung misalkan tadi kompas ya, kompas, nah, garis lurus, pakai garis lurus, terus detik kurung tutup titik bintang dolar. Jadi di namanya misalkan kita kasih blok, di regular ekspresinya kita tambahkan topping titik plus dalam kurung kompas garis lurus detik dalam kurung titik bintang dolar. Kalau sudah tinggal oke. Nah, yang kedua berarti harus diaktifkan ya. Layer 7 itu harus diaktifkan, kita masuk ke dalam masih ke IP firewall, masuk ke dalam filter rule ya, filter rule-nya. Oke. Filter rule. Oke. Nah, jadi setelah layer 7 kita masuk ke filter rule, masuk di firewall. Nah, kita tambahkan dulu. Tambahkan chain-nya forward.
protokolnya kita isi TCP ya. Jadi di sini chain-nya baru forward. Ya, protokolnya adalah TCP ya. Interface-nya tadi disuruhnya adalah yang melalui WLAN 1. Action-nya drop. Jadi di sini forward chain-nya protokolnya TCP, interface-nya adalah WLAN 1 ya. Oh, masuk ke advance dulu. Advance-nya ada block ya. Di sini saya lupa, berarti masuk ke dalam advance. Nah, di advance-nya ada layer 7. Protocols, nah isinya adalah nama dari config layer 7-nya, yaitu block. Ya. Terus, nah ini layer 7 protokolnya, kita tinggal isi saja block, otomatis masuk ke action, action-nya adalah drop. Kalau sudah kita apply, kita oke. Nah, berarti poin yang ke-8 di sini adalah jalankan aplikasi portnya dulu. Nah, yang bisa kita lakukan pertama kali adalah hanya untuk interface. Nah, kita klik jaringannya. Di sini ada ruang tamu UDI, ya, ruang tamu UDI. Pakai handphone ya. Kalau di siswa itu dipakai handphone. Misalkan ini ada ruang tamu UDI, kita klik saja konekkan. Kalau saya pakai laptop, jadi sudah sekalian di sini integrated ya ketika ceknya. Nah, nanti akan diarahkan ke dalam sekolah.com sesuai dengan DNS name-nya tadi yang kita buat. Nah, DNS name-nya tadi yang mana ya? Yang WLAN. Nah, di WLAN. Nah, ini. Nah, DNS name-nya sekolah.com, maka akan diarahkan tadi ke sekolah.com. Nah, loginnya yaitu tamu ya. Loginnya tamu sesuai dengan yang kita buat dan passwordnya 2022. Passwordnya 2022. Kita tinggal oke. Nah, apa sih yang harus kita cek di koneksi WLAN-nya? Pertama adalah harus bisa memblok Kompas. Nah, Kompas diblok. Misalkan Kompas sudah keblok ya. Nah, contoh yang lain adalah misalkan A, ini connect internet, tapi Kompasnya nggak connect. Terus yang berikutnya adalah misalkan kita blok Detik. Nah, jika misalkan detik.com-nya masih terhubung ke sini, masih muncul, ya seperti koneksi A seperti ini, ya maka teman-teman harus clear history. Jadi clear history itu ada di titik 3, ada history di sini, ya kita bisa gunakan historinya, klik history. Nah, itu langkah sesuai dengan instruksi manualnya. Tapi kita bisa gunakan Ctrl H, ya Ctrl H itu masuk langsung ke history. Nah, kita bisa clear browsing data, ya kita clear browsing data, kita bisa gunakan untuk basicnya all time, advance-nya juga all time, baru kita clear data. Nah, itu ya. Kalau misalkan masih terhubung, ini tidak terhubung karena memang diperlambat koneksinya. Ya. Berarti untuk cek WLAN sudah berhasil. Nah, selanjutnya, ini belum selesai. Nah, selanjutnya kita akan lakukan seperti ini. Kita akan mengkonfigurasi, ya, karena di soal itu kita harus konfigurasi untuk switch manageable-nya. Nah, switch manageable-nya. Nah, oke, ini akan saya close dulu, ya, disconnect dulu, ya, supaya tidak connect ke internet. Nah, sekarang komputer ini belum connect internet, ya, sudah tidak connect internet lagi. Ini saya akan coba masukkan B, ini nggak connect ya. Nanti harus connect internetnya. Oke. Nah, kita akan config switch-nya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita masukkan dulu, kita close dulu kabelnya, ya. Nah, kita bawa switch kita, ini switch-nya. Jadi konsepnya seperti ini. Oke ya. Nah, masukkan kabel dari Ether 2, ya, Ether 2 router ke switch manageable. Di sini adalah untuk yang misalkan saya masukkan ke Ether 4. Nah, ini contohnya, ini masukkan ke Ether 1. Kalau yang ini yang dari switch ke Ether 1. Dan seterusnya dari switch manageable ke PC kita, ya ini ke PC kita ini, maka masukkan dulu ke Ether 4.
ke header 4 ya. Jadi di switch ya, yang terhubung ke router masuk ke header 1, yang dari switch terhubung ke PC masukkan dulu ke header 4. Ke header 4-nya. Oke. Kita akan coba, saya akan coba ini mengkonfignya. Oke. Masuk ke header 1 dan kita akan masukkan lagi. Nah, otomatis kita akan dibawa oleh Winbox itu ke switch manageable ya, ke switch manageable. Jadi ini masih kosong, tidak ada IP address-nya lagi, sudah yang harus kosong gitu ya, sudah kita reset. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk konfigurasi switch? Nah, kita akan konfigurasi switch di sini. Jadi konfigurasi switch itu mudah ya, kita akan tambahkan di sini untuk config switch ya. Oke. Untuk config switch, mana keyboard yang kita gunakan di sini adalah router juga. Apa yang harus kita lakukan? Nah, pertama kita bikin dulu bridge ya, kita buat bridge. Oke. Nah, di bridge itu kita bisa tambahkan. Nah, masuk ke bridge. Bridge itu ada di menu bridge. Oke. Nah, di mana bridge itu? Nah, di sini ada menu bridge ya, menu bridge. Tinggal tambahkan dulu. Name-nya bebas ya, tinggal oke saja sebetulnya. Tambahkan oke. Jadi di sini pertama adalah tambahkan, terus oke saja, tidak perlu diperpanjang. Ya, ini untuk di bridge-nya ya. Pada tab bridge. Pada tab bridge kita tambahkan. Lalu yang berikutnya saya gunakan pada tab port. Nah, pada tab portnya kita masuk ke dalam tab portnya. Nah, di tab portnya kita tambahkan lagi. Ya, kita tambahkan. Interface yang pertama adalah kita aktifkan untuk header 1 ya. Bridge-nya bridge. Jadi hanya dimasukkan header 1 saja, kita apply. Ya, jadi yang pertama adalah di tab-nya kita pertama tambahkan, terus interface-nya header 1. Ya. Terus saja. Yang berikutnya adalah tambahkan lagi. Ya, interface-nya header 2. Terus tambahkan lagi ya, interface-nya header 3. Jadi cuma 1 2 3. Ini kalau sudah di-apply, kita bisa gunakan, bisa tambahkan, bisa copy saja. Interface-nya header 2 kita apply, kita bisa copy lagi ya. Interface-nya header 3 kita bisa apply, oke. Jadi di bridge itu, di portnya ya, di bridge portnya ada 3 buah interface, header 1, header 2, header 3. Bridge-nya semuanya 1 ya. Ada H berarti ini adalah sedang koneksi ya. Yang IH itu berarti invalid untuk koneksinya, belum ada koneksi. Itu yang pertama yang kita gunakan adalah buat bridge dulu. Yang berikutnya kita buat atau config
suite. Nah, suite itu ada di menu suite. Nah, apa yang perlu kita lakukan? Ini saya akan kopikan supaya mudah. Oke. Yang perlu kita kopikan, pertama kita masuk dulu ke menu suite. Nah, ini close dulu ke menu suite. Nah, ini ada menu suite. Oke. Nah, kita masuk ke port VLAN. Nah, berarti kita masuk ke tab VLAN. Kita tambahkan nih. VLAN ID-nya pertama adalah VLAN 10 untuk untuk VLAN admin, ya. VLAN admin. Portnya, nah di sini berarti masuk tambahkan, terus VLAN ID-nya masukkan 10. Port pertama, ya. Portnya port 1 sama dengan masukkan header 1 sebagai lalu lintasnya, dan port yang kedua kita masukkan header 2 untuk akses ke VLAN ID 10. Jadi di sini VLAN ID 10, port pertama adalah header 1, kita klik saja ini tanda panah ke bawahnya nih. Nah, sehingga ada 2, ini yang keduanya adalah header kedua, ya. Kita bisa apply. Nah, kalau sudah di-apply, ya, yang berikutnya, nah ini untuk tambahkan lagi, ya, untuk tab VLAN. Jadi tambahkan lagi. Oke. Tambahkan. Untuk VLAN ID 20, berarti port 1-nya header 2 dan port 3-nya header 3. Nah, jadi di sini untuk VLAN ID 20 kalau sudah kita tambahkan, ya, sudah kita tadi 10 dulu. Kita apply dulu, ya, kita copy dulu, Nah, berarti VLAN ID-nya 20, portnya header 1 dan port keduanya adalah header 3. Kalau sudah kita apply, kita oke. Sehingga di sini ada suite yang pertama, VLAN ID-nya 10 dan 20, portnya header 1, header 2, port yang 20-nya header 1 dan header 3. Jadi header 1 ini sebagai trunking dan untuk header 3-nya sebagai aksesnya atau untag-nya. Nah, terus setelah itu masuk ke port, ya, Nah, di sini portnya ada name header 1. Nah, di sini masuk ke tab port, ya. Yang kita perlukan adalah untuk header 1. Apa yang perlu kita nanti lakukan di header 1 ini? Nah, apa yang perlu kita lakukan di header 1? Mengubah apa saja, ya. Nah, saya hapus dulu. Untuk header 1. Nah, di header 1 kita klik saja. Nah, pilihan modenya kita gunakan secure, ya. Untuk pilihan headernya kita gunakan add if missing, ya. Jadi dimasukkan untuk interface-nya header 1, ya. Untuk VLAN modenya kita gunakan atau kita pilih secure, dan untuk VLAN headernya kita gunakan add if missing, ya. Add if missing untuk VLAN headernya. Kalau sudah, kita oke saja. Nah, untuk yang header 1. Yang berikutnya, ya, kita kopikan dulu sini tab portnya. Oke. Untuk header 2, berarti interface-nya untuk header kedua, ya. Pilihan modenya secure, ya. Ini untuk header kedua. Nah, pilihan modenya secure, tapi untuk pilihan headernya kita gunakan always strip, dan pilihan ID-nya kita masukkan 10. Jadi di sini adalah untuk default VLAN ID-nya. Ditambahkan di sini untuk VLAN default ID dimasukkan 10. Dan di sini adalah always strip. Oke. Default VLAN ID-nya 10 dan VLAN modenya secure. Untuk header 2
always strip untuk default VLAN ID ya. Default VLAN ID. Nah, VLAN ID-nya 10 untuk header 2. Secure always strip default VLAN ID-nya 10. Kalau sudah kita oke saja. Dan kita masuk ke header ketiga ya. Ke header 3 juga sama. VLAN modenya secure, VLAN header-nya always strip dan VLAN ID-nya kita masukkan 20. Kalau yang header 1 tidak kita masukkan ya. Untuk header 1 kita tidak masukkan untuk VLAN ID-nya. Kalau sudah tinggal oke. Jadi di sini yang perlu kita ganti adalah modenya, secure semuanya. Kalau header 1 add if missing, VLAN default-nya tidak kita isikan, biarkan saja default 0. Untuk header 2 secure untuk modenya, VLAN header-nya always strip dan VLAN ID-nya 10. Untuk header 3 VLAN ID-nya 20 dan header-nya always strip, modenya secure. Jadi di sini untuk VLAN atau untuk header 3 ya, untuk header 3 kita pilihkan seperti ini. Nah, untuk header 3 berarti interface-nya adalah header 3 tadi kita double klik, VLAN modenya secure, VLAN header-nya always strip dan VLAN ID-nya 20. Itu ya. Nah, terus apa yang kita lakukan sekarang? Ya, yang setelah kita sudah beres, ini sudah beres kita konfigurasi. Nah, kita sekarang masuk config-nya seperti ini. Jadi dari switch ke PC sekarang kita masuk ke header kedua ya. Masukin kabelnya ke header kedua. Nah, ke header kedua sehingga nanti nah ini yang di network. Nah, di network di change adapter option-nya. Nah, kita pastikan di sini harus IP-nya obtain. Dan sekarang belum saya colokin, ini IP-nya masih unidentified network. Nah, sekarang saya akan colokin ke header kedua, ya, ke header kedua. Ini harus nanti mendapatkan IP-nya sesuai dengan IP VLAN 10. Di mana IP VLAN 10 itu adalah 192.168.10.xx. Nah, ini sudah connect internet sekarang. Sudah connect internet. Nah, IP address-nya adalah, sekarang kita cek IP address-nya. Nah, IP address-nya 10.30. Dapat 10.30 berarti ini adalah sudah masuk ke VLAN VLAN admin. Apa yang harus dilakukan di VLAN admin? Nah, di sini ada nggak soalnya? Nah, di VLAN admin itu ternyata blok ICMP-nya ya. Di soal itu blok ICMP menuju router dari VLAN 20, 30 dan 40. Jadi kalau VLAN 10 nggak diblok. Jadi VLAN 10 itu normal-normal saja. Jadi saya masukkan misalkan ke CMD, ya, ke command prompt. Saya ping ke router, yaitu misalkan ke 192.168.10.1, ini pasti replay. Saya ping juga ke 20.1 juga pasti replay. Saya ping ini ke semua router 30.1 juga pasti replay. Saya ping misalkan ke 50, ini juga pasti replay. Saya ping ke 60 ke WLAN juga pasti replay. Ya, karena memang ICMP-nya tidak diblok. Ya. Internet sekarang kita coba. Internet saya masukkan A. Ya, kita connect. Saya masukkan Kompas. Ini juga connect. Kenapa? Karena Kompas itu diblok hanya untuk wireless saja, untuk handphone kita. Ya. Nah, sekarang saya akan coba. Saya akan coba di sini. Nah, saya akan coba sekarang masukkan, ya, dimasukkan bukan ke header 2, tapi sekarang masukkan ke header 3. Jadi kabelnya dari PC masuk ke switch manageable header 3. Nah, saya masukkan ke header 3. Nah, di header 3 itu adalah VLAN jaringan dengan IP-nya adalah 192.168.20.1. Nanti dapatnya 20.x gitu ya. Nah, ini juga sudah connect, kita klik saja. Klik kanan ke status. Nah, ini sudah dapat 20.30. Ini berarti sudah terhubung ke VLAN jaringan. Nah, di VLAN jaringan di soal itu tidak boleh bisa ping ke router. Nah, jadi saya akan gunakan di sini misalkan ping ke 10.1. Ini pasti nggak replay ya, nggak replay tapi RTO. Saya ping ke 20.1. Ini juga pasti RTO. Ya. Terus saya ping ke 30 juga pasti RTO.
tapi hanya blok ping saja, ICMP saja. Kalau internetnya tetap masih jalan. Ya, saya masuk ke Detik juga jalan internet. Tapi tadi yang diblok itu hanya untuk ping saja, untuk protokol ICMP saja. Ya, itu penjelasan mengenai konfigurasi pembahasan untuk UKK paket ketiga. Ya, paket ketiga belum include dengan servernya. Selamat belajar, mudah-mudahan uji komnya sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.